Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, ada beberapa guru di Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi yang rela bertaruh nyawa untuk menuju ke sekolah. Ya, pemirsa, perjuangan mereka pun viral di media sosial. Menurut Kepala Desa, jembatan gantung yang rusak parah dilewati para guru ini sedang dalam pengerjaan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Aksi berbahaya harus dilakukan sejumlah guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka berjalan di seutas tali jembatan gantung yang rusak menyeberangi sungai untuk mengawas ujian siswa. Jembatan gantung sepanjang kurang lebih 142 meter dan lebar 1 meter itu dalam kondisi rusak berat. Gantungan kawat baja jembatan putus, lantai jembatan bolong, dan beberapa bagian banyak yang keropos termakan usia. Salah seorang guru dalam video viral tersebut mengaku memberanikan diri melintas jembatan rusak meski beresiko besar karena demi tugas melaksanakan ujian untuk para siswa. Emang sih jembatan itu memang dalam proses perbaikan gitu. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak. Kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi. Bagi guru yang tidak berani ya memang dia mundur, guru yang tidak jadi menyeberang gitu. Emang berapa orang kemarin, Bu? Kemarin gurunya 4 orang. Yang melewati Itu 3 orang yang melewati gitu. Yang 1 dokumentasi. Menurut Kepala Desa Limbur Merangin, jembatan tersebut dibangun pada tahun 2006. Sejak 5 tahun terakhir, jembatan ini terlihat mulai mengalami kerusakan. Namun perbaikan hanya dilakukan pada bagian tertentu saja dan belum dilakukan perawatan jembatan. Terkait video viral beberapa guru bertaruh nyawa melintasi jembatan, Kepala Desa mengaku bahwa jembatan yang rusak pada saat itu sedang dalam proses perbaikan. Ia juga menyebut untuk perbaikan jembatan yang menjadi nadi perekonomian warga desa tersebut menggunakan dana desa. Mulai talinya mulai putus, kemudian kami dari pemerintah desa kebetulan masuk anggaran untuk 2025 yaitu melalui anggaran dana desa sebesar 200 juta. Makanya kami melaksanakan perbaikan jembatan. Rusak ini karena apa, Pak? Rusaknya ini karena terlalu banyak yang lewat. Boleh diperkirakan mencapai 1.000 motor satu hari satu malam. Jadi jembatan ini dibangun dari tahun 2006. Kemudian mungkin sekitar 5 tahun setelah itu mungkin mulai ada yang rusak-rusak. Sehari-hari jembatan ini menjadi akses utama ribuan warga desa. Bahkan dalam kondisi rusak, beberapa warga terpaksa tetap menggunakan karena selain jembatan yang rusak, akses jalan lainnya juga dalam kondisi rusak berat. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Samsul Bahri, Metro TV. Ya, pemirsa, sungguh miris melihat masih ada guru yang menjadi tumpuan pendidikan generasi ke depan. Ternyata mereka harus bertaruh nyawa demi bisa mengajar. Bagaimana selengkapnya kisah mereka dan seperti apa upaya perbaikan jembatan di sana? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Risma, guru SDN 117 Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Jambi. Selamat sore, Bu Risma. Ya, selamat sore, Ibu. Iya, Bu Risma juga bersama rekan-rekan guru ya, Bu Risma, yang mendampingi saat ini. Ya. Sama dengan rekan-rekan guru yang ketika untuk penyeberangan itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Risma dan para ibu guru di sana sudah bergabung. Nah, Bu Risma, kabarnya kan jembatan gantung ini sedang dalam perbaikan ya. Saat ini bagaimana Bu, perkembangannya sudah selesai dan apakah sudah bisa melaluinya dengan aman? Alhamdulillah untuk saat ini jembatan gantung itu mungkin sekitar sebentar lagi lah tuh hampir selesai itu, Bu. Dalam perkiraan berapa itu persen? Bisa jadi 70 atau 80%, Bu. Oke, sudah 70.
Ya, tapi selama lewat jembatan itu Ibu apakah pernah misalnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terpleset, tergelincir, atau mungkin barang bawaannya ada yang jatuh, pernah nggak Ibu? Oh, alhamdulillah tidak ada, tidak pernah Pak. Belum ada kejadian yang seperti itu. Terus bagaimana kemudian upaya yang selama ini dilakukan pemerintah daerah di sana? Nggak ada jalan alternatif lainkah Ibu? Memang harus di situ saja jalannya? Oh, jalan alternatif lain masih ada Pak. Tapi kondisi jalan saat itu juga tidak memungkinkan untuk dilewati untuk kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 4 bisa jadi dengan syarat mobil yang agak tinggi gitu tuh Pak. Kalau memang masih rendah tuh lihat sendiri ada genangan air seperti yang dalam. Oke. Nah, Bu Risma mungkin boleh diceritain Bu, salah satu pengalaman ketika harus menyeberang jembatan gantung ini, kami dapat informasinya tuh sempet ya mau ujian nih murid-muridnya, sehingga para guru mau nggak mau harus cepet ya, harus lewat jembatan itu. Nah, saat itu kondisinya gimana Bu Risma? Iya, kondisi saat itu keadaan anak-anak memang sedang melaksanakan ujian akhir semester untuk anak kelas 6. Saat itu saya yang membawa untuk lembar soal anak. Ya berhubung jembatannya seperti itu dalam sedang perbaikan, terus jalan alternatif juga tidak bisa untuk kami lalui. Kami mengambil jalan inisiatif ya dengan melewati jembatan yang seperti itu gitu. Itu pun bagi guru yang berani. Yang tidak berani ya tidak melewati itu Bu. Gitu. Oke, Bu Risma, tapi kan kondisi cuaca juga tidak selalu baik ya. Kalau misalnya Ibu Risma harus mengajar kondisi sedang hujan lebat begitu, apakah tetap memaksakan lewat jalan itu atau misalnya meliburkan sekolah atau gimana tuh Bu biasanya? Oh tidak Pak, kenyataannya kondisi sekolah kami itu bukan untuk menyeberangi jembatan Pak. Kami menumpang. Berhubung jembatan itu dalam sedang perbaikan, jadi anak murid kami itu banyak yang dari seberang jembatan itu Pak, gitu kemarin tuh. Karena untuk ujian itu ujian sekolah, jadi anak-anak itu menumpang ujian di madrasah sebelum menyeberangi jembatan gitu. Jadi guru-gurunya saja yang itu menyeberang Pak. Anak-anak tetap di lingkungan di sana walaupun sekedar menumpang ujiannya di madrasah putra. Baik, tapi kalau misalnya hujan, Ibu apakah tetap dipaksakan lewat jembatan itu atau gimana Ibu? Ibu gurunya maksudnya? Kalau kami kan seharusnya tidak melewati jembatan itu sih Pak. Soalnya sekolah kami sebelum jembatan itu. Karena berhubung saat itu jembatan dalam sedang perbaikan gitu kan. Ya, makanya anak-anak dipindahkan itu bukan di sekolah ujiannya, tapi di seberang jembatannya itu sebelum anak menyeberangi jembatan gitu, biar gurunya yang menyeberang. Kalau tidak perbaikan jembatan itu ya anak-anak yang menyeberang gitu Pak, anak-anak murid yang menyeberang. Oke, jadi biasanya kalau terlepas dari momen ujian kemarin begitu ya, itu anak-anak justru yang harus menyeberang, artinya lebih berbahaya ya kalau kemudian anak-anak menyeberangi jembatan yang rusak. Ini bagaimana Bu, dari pihak anak-anak memang sehari-hari harus melewati jembatan itu ya? Memang Bu, setiap hari-hari anak memang untuk melewati jembatan itu. Tapi itu kan belum keadaan rusak Bu, karena jembatan belum dalam keadaan perbaikan. Iya, dalam keadaan perbaikan, makanya anak-anak kami pindahkan gitu Sebelum perbaikan sebelum perbaikan itu masih bisa dilalui oleh roda 2. Lantainya itu masih utuh. Ini karena sedang perbaikan, makanya lantai yang propos itu diganti oleh pemerintah desa seperti itu. Oke, Ibu-ibu, tapi ini karena masih baru 70 sampai dengan 80% ya. Sebenarnya apa sih harapan yang ingin disampaikan? Mumpung kita siaran live di TV, mungkin pemerintah daerah setempat bisa mendengarkan. Syukur-syukur pemerintah pusat juga tergerak untuk bisa melihat adanya fenomena seperti ini. Apa sih Bu sebenarnya yang ingin disampaikan? Kalau harapan kami ya kan untuk kedepannya semoga jembatan itu bisa diganti menjadi jembatan yang permanen, yang tidak membahayakan anak-anak untuk menyeberangi ke sekolah kami gitu aja. Oke. Nah, kita juga penasaran nih Bu Risma dan rekan-rekan di sana,
kemarin ketika harus ada ujian gitu ya, dan para guru yang menyeberangi jembatan sedang rusak, itu ada persiapan khusus nggak Bu? Atau ya udah bermodal nekat atau terpaksa nggak ada pilihan lain seperti yang digambar kami tampilkan ini, itu benar-benar kalau salah langkah aja kayaknya bisa jatuh begitu ya. Betul. Apa persiapannya Bu waktu kemarin harus menyeberang? Udah besok-besok aja bela Nadine nih. Dengan modal bismillah, nekat, karena kami itu sudah menjadi tugas kewajiban kami untuk melaksanakan tugas itu, ya udah kami nekat saja. Modalnya bismillah. Nggak ada ketakutan Ibu ketika menyeberang begitu melihat, wah ini kayaknya kan kalau dilihat ke bawah agak cukup jauh ya? juga, cukup tinggi itu jaraknya Ibu. Ya rasa takut itu pasti ada Pak. Tapi ya gimana lagi, sudah menjadi kewajiban kita. Selaku saat itu saya membawa soal itu kertas ujian. Jadi mau nggak mau harus sampai ke anak-anak saya gitu untuk ujian saat itu. Oke. Ya harapannya tentu bisa ada perbaikan begitu ya, sehingga perbaikan secara total, secara menyeluruh. Jadi murid-murid yang sehari-hari harus lewat jembatan ini juga lebih aman dan mereka bisa melanjutkan pendidikan terus sampai jenjang tertinggi. Pastinya itu jadi harapan para guru di sana. Bu Risma dan para ibu guru semua di sana, terima kasih sudah berbagi ceritanya bersama kami. Semoga harapannya bisa didengar ya oleh pemerintah setempat juga. Baik, terima kasih Ibu Risma dan rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.